سيدنا محمد عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه نويت تعلم التعليم وتدبر التدبير والأقوال الاتفاق والإفادة والاستفادة والعطف على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء والإبداع والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وحبه وطاعته سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya muslimin hadallahu ta'ala wa ma'an wa nafa'ana bihi wa bihi fi darain amin. Sallallahu alaihi. Kita masuk dalam pembahasan sunnah-sunnahnya wudu. Sunnahnya wudu itu bermacam-macam. Ada banyak jumlahnya dan macam-macamnya sunnah-sunnahnya wudu. Kalau mau dihitung dari awal sampai akhir selesainya wudu bisa mencapai 70 macam sunnah-sunnahnya wudu. Kita bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah kesunahan yang patut untuk kita kerjakan ketika sebelum membasuh wajah. Jadi sebelum membasuh wajah, ketika kita wudu ada beberapa sunnah yang patut untuk kita lakukan. Dan menolak dan tambahan ganjaran untuk nambah-nambahi tahan, menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita selama kita wudu dari awal sampai akhir. Di antaranya adalah mengucapkan niat untuk melaksanakan sunnahnya wudu. Jadi ada niat wudu rukun, niat mengerjakan rukun-rukunnya wudu sebagaimana biasanya. Awal wudu melakukan aktivitas itu niat mengerjakan rukun-rukunnya wudu. Yang kita bahas sekarang kali ini niat mengerjakan sunnah-sunnahnya wudu, mengucapkannya, melafazkannya. Gimana niatnya? Nawaitu sunnanal wudu. Saya niat mengerjakan sunnah-sunnahnya wudu. Cukup. Niat ingsun melampaui sunnah-sunnah wudu. Cukup. Dilafazkan, diucapkan sunnah. Mangkon itu nopo atas niat buat ta'awud. Ucap ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terus baca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzulbalin la yudawli bismillahirrahmanirrahim. Fa huwa aqta.
awal dengan basmalah kurang barokah. Makan, minum, kalau nggak diawali dengan bismillah, khawatirnya apa yang kita makan, yang kita minum kurang manfaat, kurang barokah. Badannya susah untuk diajak taat. Mungkin karena sebab apa yang dia makan ketika dia makan dan apa yang dia minum ketika dia minum tidak diawali dengan baca bismillah. Apapun perkara yang sifatnya adalah ibadah atau mubah hendaknya diawali dengan bismillah. Kalau kita wudhu ini sunnah atau wudhu ini ibadah atau ibadah, berarti hukumnya mengucapkan bismillah di awal wudhu apa hukumnya? Sunnah. Kenapa? Karena wudhu itu ibadah. Mau Quran ibadah atau ibadah. Berarti mengawali mendahului bacaan basmalah sebelum baca Qurannya itu hukumnya sunnah. Dahar, film, makan, minum, tidur itu hukumnya ibadah bukan? Ibadah atau bukan? Makan ibadah itu. Makan, minum, tidur itu hukumnya mubah. Nggak makan, nggak dosa, makan yang tidak berpahala. Bukan ibadah, kecuali kalau diniati dengan ibadah. Saya niat makan minum biar kuat cari makan laki-laki, bapak-bapak, para suami. Saya niat makan minum untuk apa? Biar kuat melayani suami dan anak-anak sebagai ibu, sebagai istri, untuk perempuan. Saya niat makan minum biar apa? Mensyukuri nikmat, merawat, meragati nikmat sehat, nikmat umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya makan minum. Kenapa? Kalau nggak makan nggak minum saya sakit. Itu namanya nggak syukuri nikmatnya Allah. Oh, wa man nawat bi akli wa bi ta'atillah barang siapa yang makan, minum, tidur, apapun pekerjaan yang hukumnya mubah, kok diniati baik, diniati ibadah, diniati taat. Saya tidur biar nanti gampang tahajud, saya tidur biar nanti nggak telat sholat subuh, saya tidur biar istirahat cukup, nggak sakit dan seterusnya. Apapun pekerjaan yang hukumnya mubah, kalau dilandasi dengan niat-niat yang baik, maka hukumnya tidak lagi mubah, tapi menjadi ibadah. Tidurnya kita berpahala, makannya kita berpahala, minumnya kita berpahala. Menikah itu bukan ibadah. Menikah itu hukumnya mubah. Hukum dasarnya menikah itu bukan sunnah. Hukum dasarnya bukan wajib, tapi mubah. Ada kalanya menjadi wajib. Kalau apa? Kalau nggak nikah bisa zina, wajib. Ada kalanya bisa sunnah. Jika apa? Contohnya jika dilandasi dengan niat-niat yang baik, saya nikah, biar apa? Biar selamat dari fitnahnya zaman. Saya menikah, biar apa? Biar semakin banyak umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tazawwaju karena kamu takfuru fa inni mubalighukum amal qiyamah. Kawin, nikah dan perbanyaklah keturunan. Saya niat menikah untuk memperbanyak keturunan. Kenapa? Karena Nabi akan membanggakan banyaknya umat beliau di hadapan para nabi dan keturunan di kiamat. Oh, kalau saya menikah banyak keturunan, banyak umatnya Nabi dibanggakan sama Nabi. Nabi itu senang sampai anaknya. Mungkin kita dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Biasanya kita menikah dengan niat ibadah memperbanyak keturunan. Apapun pekerjaan yang sifatnya mubah dikerjakan nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tidak dikerjakan ya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Tapi kalau dilandasi, dimantep, dimalih dengan niat-niat yang baik dapat pahala. Nikahnya seumur hidup dapat pahala, makannya 15 menit dapat pahala, minumnya 15 detik dapat pahala, tidurnya 8 jam sehari dapat pahala, dapat pahala semua. Nah, diawali dengan bacaan basmalah. Setiap perkara
yang sunnah, yang wajib atau yang mubah jika diawali dengan bacaan basmalah, maka itu dapat barokah. Kalau enggak kurang barokahnya, makan, minum, tidur, kawin kalau awal dengan bacaan basmalah dengan niat-niat yang baik, kurang barokahnya. Kemudian apa? Setelah mengucapkan sunnah-sunnahnya dulu, niat sunnah-sunnahnya dulu, niat untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya dulu. Kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Langsung ambil siwaknya hari ini. Makanya sepatutnya buat kita punya siwak walaupun di kamar mandi. Di kamar mandi ada siwak. Laki atau perempuan berarti. Nek siwaknya bercampur. Gue udah jadi siwak si gawe bapak ini, gue ada ini mau. Lagi gagal uji siwak ya siwaknya sendiri-sendiri ya, sebagaimana sikat giginya kita sendiri-sendiri, siwaknya juga sendiri-sendiri. Lebih sikatan kalau saya mandi dunia ini siwak, kalau sakit ini sakit nggak apa. Yang penting menggosok gigi, entah dengan kayu seperti ini ya, kalau dengan sholat masuk bawa sikat gigi yang mungkin dengan sholat masuk bawa sikat gigi juga apa sih ini? Kalau di sini orang, kalau di viral orang, kan nggak mungkin kita bisa bawa sikat gigi sudah bawa kayu siwak, bersiwak mau dulu bersiwak. Marroh penirroh bukan hanya abhar penirroh, sifatnya siwak ini bukan hanya untuk membersihkan gigi, mulut, tapi juga mancing ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang ganjil tadi sakit berdosa dan kurang saya umat itu dan Nabi Muhammad yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang gampang tapi ganjarannya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang seorang bersiwakan memang kudu kok bersiwakan memang mau Quran kalau bersiwakan itu dia memang belajar kalau bersiwakan itu memang jangan betul siwak itu tentu dimau dengan betul di kamar ada siwak itu apa kalau mau tidur bangun tidur sudah siwakan itu kamar mandi ketika kita mau mandi mau wudu siwakan di bajunya siwak ada di sajadahnya di rumah ada siwak jadi nggak sampai ketinggalan yang namanya siwak. Setiap ada kesempatan siwakan, ada kesempatan siwakan. Kenapa? Pahalanya besar. Bahkan salah satu keutamaannya orang bersiwak ganti lagi bahwa panjenengan sedoyo ucap syahadat ketika salam Allah. Enakin pula panjenengan sedoyo ucap syahadat kapan nasak kapan salam. Emang guna air kemudian apa? Baru setelah itu membasuh kedua tangan. Setelah bersifat membasuh kedua tangan, kedua telapak tangan, baik punggungnya atau telapaknya. Digosok sedemikian rupa sampai pergelangan tangannya, sampai kepada pergelangan tangan. Dan disunahkan ketika kita menggosok tangan, membasuh kedua tangan, ketika sebelum dulu itu apa? Digosoknya barengan, jangan kanan baru gini. Kalau basuh tangan sebagai rukun, kanan dulu baru gini. Tapi kalau basuh tangan ketika sunnahnya wudu, kan cuma sampai pergelangan tangan. Dikerjakan barengan bersamaan kan bisa. Tapi kalau kita basuh tangan sampai ke siku, barengan nggak mungkin. Oh, yang dibasuh tangan, yang basuh kiri. Yang dibasuh kanan, yang basuh kiri, yang dibasuh kiri, yang basuh kanan. Itu rukun. Tapi kalau sunnah kan bisa dikerjakan barengan. Kerjakan barengan. Dalam hal ini tidak disunahkan kanan baru kiri. Nah, nanti basuh kaki bisa di kanan baru kiri ya. Basuh tangan kanan baru kiri ya. Tapi kalau baru basuh telapak tangan dan punggungnya, maka langsung aja kerjakan. Oh, saya ini yakin tangan saya ini najis. Apakah boleh saya masukkan tangan saya yang najis itu ke dalam air yang sedikit, airnya nggak sampai 2 tulang, dicelupkan kata Rasul. Gimana hukumnya? Haram. Ada air sedikit, nggak sampai 2 tulang,
tangan itu tidak najis, yakin najis, mungkin ada darahnya, mungkin ada kotorannya, dan dimasukkan kan buang airnya lagi. Boten saged diunjuk, didamel masak boten saged, damel wudu, siram di boten saged. Buang airnya lagi. Buang. Ubadil hukumnya. Maka ketika kita yakin ketika kita yakin tangan kita najis, jangan dimasukkan ke dalam air. Tapi apa? Disiram, dibasuh, bukan dicelupno, tapi disiram di luar wadah, di luar baknya, sampai bersih. Kalau ragu, nggak yakin najis, tapi ya nggak yakin suci, ragu gimana? Makruh mencelupkan air ke dalam air yang sedikit, mencelupkan tangan ke dalam air yang sedikit. Nah kalau airnya banyak, kalau sekiranya air yang banyak, gara-gara kita masuk ke tangan kita yang najis tidak berubah warnanya, sifatnya, aromanya, maka hukumnya makruh tapi tidak haram. Tapi kalau kita yakin tangan berlumuran darah, airnya saya lebih dari 2 tulang, tapi saya yakin kalau saya masuk berubah warna, berubah rasa, berubah baunya, dan dapat arom. Kenapa? Dia kan sama-sama berubah sama aja. Tapi kalau air sedikit kan nggak mau berubah, pokoknya luluh langsung najis air itu. Walaupun nggak berubah rasanya, warnanya, baunya, langsung najis kan buang. Itu hukumnya. Kemudian apa? Kemudian adalah berkumur 3 kali dan memasukkan air ke hidung juga 3 kali. Caranya gimana? Apakah misal kita ambil air dengan tangan, kita masukkan mulut kumur 3 kali, baru kita masukkan air ke hidung 3 kali. Apakah ini cara yang paling afdal? Ini cara yang paling bersih. Tapi cara yang paling afdal, ambil air dengan tangan, diwadahi dengan tangan, sebagian air dimasukkan mulut untuk mulut, sisanya lagi dimasukkan hidung. Jadi 3 kali ambilan air untuk kumur dan masukkan air ke hidung. Jelas ini ya? Tergambar maksudnya. Kan bisa 1, 2, 3. Bisa juga kemudian ambil air lagi untuk hidung 1, 2, 3. Bisa juga, itu cara yang paling bersih. Tapi cara yang paling afdal itu adalah ambil air dengan 2 tangan, kumur, sisanya masih ada masuk hidung, kemudian istinta disisihkan. Ambil air lagi, dimasukkan dalam mulut untuk kumur sebagian, sisakan sebagian lagi. Itu 3 kali. Ini cara yang paling afdal, walaupun cara yang pertama itu adalah yang paling bersih. Kalau cara yang paling afdal 3 kali ambilan air kalau itu. Tapi cara yang paling bersih 6 kali ambilan air, 3 kali untuk kumur, 3 kali untuk masukin air ke dalam hidung. Jelas ya? Nah, itu alhamdulillah beberapa kesunahan ketika kita sebelum membasuh wajah. Jadi kalau di total kurang lebih ada 7 sampai 8 kesunahan yang patut untuk kita kerjakan sebelum kita membasuh wajah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas tentang kesunahan ketika kita membasuh wajah apa saja. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Berikutnya ya diharapkan hikmah yang ke-9 dari kitab Al-Hikam Al-Hadadiyah. Ar-ridho bil-ridho, ridho dengan takdir yang tapi ma'ahul iqtirahu. Orang itu ngaku ridho dengan takdirnya Allah. Enggak boleh banyak protes. Ngaku ridho tapi kok protes. Ngaku nerima legowo, jembarati, mau diwala-wali bagaimanapun keadaan dia oleh Allah, tapi kok ada nadanya nada protes, ada rasa nggak suka dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak cocok. Orang itu ngakui kok dengan takdirnya Allah harus bisa membuktikannya. Kapan orang itu dikatakan
terbukti dia orang yang ridho kepada Allah kalau dia ketika ditakdir bagaimanapun oleh Allah nggak protes, disyukuri, diterima dengan baik, boten diratapi. Ya sedih di awalnya, tapi nggak berkepanjangan. Sedih di awalnya, tapi nggak terus-terusan. Boleh, misal kekaten anak bin nangis ya wajar, tapi 7 tahun dan mari-mari nangis ya lain lagi. Kelangan sepeda motor bin nangis nggak apa-apa, tapi gulu-gulu sampai buka jilbab lain lain. Dapat musibah, terus tanya sama Allah, apa dosaku ya Allah? Saya ridho ridho orang mungkin. Ridho itu nggak tanya, apa dosa saya ya Allah? Kok tanya apa dosanya? Nah, dia nggak begitu. Mereka nggak begitu. Apa-apa, tapi yang wajar itu pun sifatnya hanya sesaat. Nanti ketika sudah wafat sindrom jangan nangis. Tinggal wafat oleh Sayyidina Ibrahim putranya juga nangis, tinggal wafat oleh mamanya yaitu Abu Thalib juga nangis, tapi terus-terusan berkepanjangan, terus protes. Ya Allah katanya kau cinta sama aku, kenapa kau wafat ke orang-orang yang mencintai ya Allah? Enggak diterima maaf. Tapi sekalipun orang ridho kepada Allah atas segala takdir-takdirnya, boleh dia melakukan hal-hal yang sifatnya realistis, hal-hal yang sifatnya manusiawi, hal-hal yang sifatnya lumrah, wajar. Contoh, Bib saya ridho, Bib saya dikasih sakit ini Bib sama Allah saya ridho. Apakah boleh Bib sekalipun saya ridho? Ya saya ke dokter Bib periksa, nyari cara gimana caranya sembuh. Dia asal kalau hal itu wajar, manusiawi, realistis. Bukan berarti ridho kemudian dikasih takdir sakit, wis karena dokter, tak boleh obat, tak boleh tombol, dan bukan itu juga. Bib, rumah saya kebakaran, Bib, terus saya ridho, terus ya saya nggak lari, Bib. Lu nanti kalau saya lari, berarti saya nggak ridho menolak takdir, Bib. Wajar, lari ketika rumahnya kebakaran menyelamatkan diri, ya wajar, lumrah. Ridho itu bukan berarti menafikan semuanya. Ada yang tidak boleh kita lakukan, ada yang boleh kita lakukan. Yang boleh kita lakukan hal-hal yang sifatnya manusiawi, realistis, wajar, lumrah. Nah kalau dikasih takdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa dosamu ya Allah? Wajar atau bukan? Wah, nangis gak mari-mari kita tahu, wajar atau bukan? Gimbo, disuek-suek ambil di kampung-kampung lain. Apa itu tandanya ridho kepada Allah? Gimbo. Ada yang boleh, ada yang tidak. Gitu. Lebih. Kenapa sih kita ini sebagai manusia kalau nggak boleh protes sama takdirnya Allah? Saya mau tanya tadi. Apa haknya kita protes Allah? Apa haknya? Sembuh sehat itu dari Allah. Sakit itu dari siapa? Juga dari Allah. Sakit itu dari Allah. Artinya Allah mengambil nikmat yang sempat Allah berikan kepada Allah itu mengambil miliknya. Jenengan, saya ingin sepeda motor, tak selani. Tapi besok saya minta, masa dengan protes? Lah motor itu kok malah diprotes? Akhirnya jenengan kapan-kapan minta lagi karena kasih. Kayak dia kok bisa kami dijamin nah kok baik di dunia sama kita juga begitu sehat dikasih sakit gak terima protes sama Allah tolong terus gara-gara sehat kaya dikasih jatuh macet sedikit rezekinya protes sama Allah jatuh gak bakal bangkit lagi ya. Orang itu boleh protes kalau dia punya hak. Ya kita sama Allah punya hak apa nanti? Loh semua yang kita punya ini adalah dari Allah. Allah hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Anaknya kita bukan miliknya kita. Orang tuanya kita bukan miliknya kita. Suami istrinya kita bukan miliknya kita. Hartanya kita, jabatannya kita bukan miliknya kita. Miliknya diambil sama yang punya. Apa hanya kita protes? Makanya Allah marah
Allah walam yasbir ala bulan. Tahu maksudnya. Siapa orang yang enggak ridho dengan takdirku, enggak sabar dengan musibah, boleh Tuhan saktiannya. Boleh Tuhan saktiannya. Takdir lagi coret bukan hamba lagi, cari Tuhan saja. Allah pun juga pernah Daud dalam satu firman-Nya, ya, dalam satu ayat kursi, tuba liman khalaqtuhu bil khair wa khalaqtuhu khair. Broto bejo sapa wong sing tak ciptakno gawe keapian kesayangan tak ciptakno gawe. Beruntungnya orang ketika dia diciptakan untuk kebaikan, dan kebaikan itu diciptakan untuknya, alias jodoh. Dia sama kebaikan jodoh, kebaikan sama dia juga jodoh. Wa wailu liman khalaqtuhu bisyar wa khalaqtu syarrahu. Dan celaka siapa orang yang aku perjodohkan dia dengan keburukan, kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Aku ciptakan untuknya jodoh dengan dia, sehingga contoh Abu Jahal melihat mukjizatnya Nabi, antara dia sama kekafiran yang nggak bisa pisah, tetap kafir sama Nabi. Abu Jahal ketika ingkar sama Quran, ditantang sama Allah melalui lisan dia Rasulullah. Al-Quran ini rekayasanya Muhammad. Yes, coba setan dinono Al-Quran, gak usah terlalu jus saya. Tapi tetap apa? Kafir. Antara dia dengan kafir itu jodoh. Lengket kalau raiso bisa. Ada orang yang antara dia dengan kebaikan selalu kemana-mana bareng. Beruntung. Tapi celaka dan celaka. Siapa? Orang yang tanya kepada kenapa ya Allah? Mestinya kan begini ya Allah. Kenapa ya Allah? Harusnya nggak begini ya Allah. Protes, double lagi. Wailun, tuma wailun, idza qala lima wailun. Celaka, double celaka bagi orang yang berani lancang mulutnya tanya ke kamu. Kenapa ya Allah? Bagaimana ya Allah? Kamu ini, saya mau tanya. Siapa yang paling baik dalam hal mentakdir kepada kita? Allah. Yang paling baik dalam menentukan nasibnya kita siapa hari ini? Allah. Kira-kira kalau takdirnya kita dalam kuasanya kita berhak menentukan takdirnya kita sendiri. Kira-kira nasibnya kita bakal baik? Enggak hari. Kenapa? Kita selama ini bikin keputusan pernah keliru apa enggak? Bala-bala keliru. Bayangkan dalam hal menentukan keputusan. Contoh, menggok kita dari rumah pergi ke suatu tempat. Wis tahu kadang-kadang nyasar, tahu keliru. Kira-kira kalau nasibnya kita di tangannya kita jadi baik. Enggak, tetap keliru. Kenapa? Karena keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan kuasanya kita. Yang tidak terbatas kuasa dan pengetahuan Allah. Makanya Allah adalah zat yang paling baik dalam menentukan takdirnya seseorang. Nah kalau Allah kita protes, memangnya kalau takdir itu di tangannya kita ini bakal seneng untuk hari Firman bisa menentukan hari tanah ini sempurna itu. Kalau orang protes sama takdir Allah, maka Allah takdir itu di tangan siapa dia tetap protes. Dia tetap akan tidak terima. Makanya sebagian sahabat mengatakan mending mulut terbakar, obor ajur ilaku krono bara api. Daripada berani-berani mulut ini tanya kepada Allah dalam nada protes, kenapa ya? Mestinya kan begini ya Allah, kan aku maunya begitu ya Allah. Kenapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Bukan Allah yang ditanya kenapa, kita yang bakal ditanya kenapa oleh Allah. Bukan Allah yang dihisab, kita yang dihisab. Nggak punya hak tanya kenapa. Nggak punya hak tanya kenapa. Itu yuk kita sama-sama untuk orang yang tidak ibadahnya, dan juga kita berpikir seberapa hebat itu Allah kepada kita, tak harus seberapa hebat itu semakin ridho kita kepada Allah, semakin Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah telah memudahkan kita semua. Boleh sesuai dengan topik ya, tema atau di luar tema sudah juga lama kita berada baik. Di awal tadi diterangkan sunnahnya sebelum wudhu mengucapkan bismillah. Kalau kita berwudu di dalam kamar mandi diucapkan apa dalam hati? Iya. Jadi kan sunnah ucap bismillah, ucap ta'awudz, a'udzu billah kan bernama Allah, bismillah kan itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sifat-sifat mulianya Allah Subhanahu wa taala dalam kamar mandi. Maka tidak lagi disunnahkan mengucapkan, tapi jangan ditinggalkan semuanya kecuali ucapan dengan hati. Tapi kalau kan ada masjid dan tempat wudhunya bukan kamar mandi, ya tempat wudhu biasa, tetap sunnah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau betul-betul di dalam kamar mandi, tempat najis, sarang setan, tempat yang kotor, tempat di mana kita ini dalam keadaan telanjang, kamar mandi, makruh hukumnya kita nyebut Allah, nyebut Rasulullah, nama-nama malaikat, termasuk nama-namanya orang soleh di dalam kamar mandi, makruh, bukan haram. Tapi kalau di tempat wudhu biasa, walaupun terbuka, tapi kan kita tidak telanjang. Dan itu bukan tempat di mana orang buang air kecil, buang air besar, bukan tempat yang najis, bukan sarangnya setan. Maka hukumnya boleh, tetap sunnah kita mengucapkan lafaz ta'awudz dan juga lafaz basmalah. Ada yang lain? Ayo jangan tanya gitu, ya hidup, monggo. Cukup. Nah, cukup. Bagaimana kalau misalnya ada seorang yang dulunya belum tahu tentang cara membersihkan najis. Nah, dia pernah berpengalaman untuk karena apa? Di jalan itu pernah digigit seekor anjing. Nah, terus hukumnya gimana kalau dia lupa akan membersihkan, cara-cara membersihkannya, terus dia beribadah. Nah, dia tahunya baru sekarang ini kalau misalnya najis. Iya. Jadi saya ini pernah digigit anjing. Ya dulu saya nggak tahu itu kalau caranya membersihkan najis, kalau itu juga dibasuh dicampur sama tangan. Saya siram juga aja. Ya sholat, ya ibadah, terutama berkaitan sama toharoh kan sholat. Nah, punya kapan itu masih bisa? Ya 5 tahun lalu ada. Saya digigit anjing. Sampai sekarang belum pernah dibasuh juga, dicampur sama tangan. Sama sekali tidak pernah. Minum wajib ditotot 5 tahun. Enggak harus ya, lihat sampai oleh Papua kamu baru aja. Lihat oleh dia malam baru itu baru gak bilang baru. Kalau di Papua ini nggak ada ulama baru aja. Apalagi ini urusan dasar. Najis itu ada najis mutawasito, ada najis mutawalto, ada najis mutawafaf. Ini perkara dasar ya. Jangan sampai lupa. Kenapa? Bentuknya kita sama ilmu sampai nanti ya. Kenapa? Karena sholat harus bersih dari najis. Mau itu najisnya mutawasito, mau najisnya mutawalto, mau najisnya dalam kokak, harus tahu. Lupa beda. Harus tahu alias belajar, sinau, ngaji, dan ini dasar yang seharusnya bukan di usia sekarang kita baru tahu. Seharusnya mulai dari dulu kita pas SD itu sudah harus tahu.
Yang kedua, kalau sudah tahu jangan sampai lupa. Kenapa? Itu ilmu yang dibutuhkan sampai mati. Loh, kok bisa? Karena kita sholat nggak sampai mati. Belum mati wajib sholat. Nah, termasuk syarat sahnya sholat suci dari najis. Itu berarti harus tahu wajib sholat. Wajib sholat. Itu konsekuensinya. Makanya hati-hati. Ini berarti kalau kita merasa, misal saya sendiri kan, soalnya ini belajarnya telat, ya ngajinya telat, lalu membangun saya belajar, ya saya sholat dari dulu, wudhu kalau sholat, mana ada caranya wudhu, soalnya wudhu, bisa. Hasil saya telat dari ngajinya telat, karena agamanya itu telat. Saya pesan jangan sampai anaknya kita telat belajar dari kesalahannya kita. Aku butuh anak kalau yang gitu lagi. Aku gak bisa ngaji, anakku kudu bisa ngaji. Saya umur 40 tahun baru belajar, anakku umur 14 tahun terus belajar. Malah kalau aku gak hafal Quran, anakku kudu tahu hafal Quran. Malah kalau perlu tinggal lagi, aku gak hafal, anakku gak hafal Quran. Gitu lagi. Aku butuh santri, anakku butuh santri. Masalah nanti cita-citanya jadi ulama atau enggak masalah yang penting harus senang. Jadi butuh dari santri. Jadi jangan ditularkan kesalahannya kita kepada anak, diteruskan kepada mereka. Saya kerja orang aktif, ya anaknya saya enggak pernah susah, tapi saya yang susah. Bagus. Tapi kenapa urusan akhirat, urusan agama kan begitu? Iya, banyak orang tua yang kerja keras, anaknya. Ya, saya dulu kecil susah, anak saya nggak perlu susah. Tunggu dulu ngataminnya loh, nggak tahu takdir. Anak jalur bagus. Tapi kenapa urusan agama nggak begitu? Aku di situ butuh, anakku ada butuh, kan harusnya begitu. Aku di sini nongkrong orang masjid, anakku butuh nongkrong masjid. Aku restoran bisa umur sampai ini, anakku butuh ngaji. Kan mestinya begitu. Urusan dunia kita semangat, urusan akhirat kita mundur. Mestinya kan lebih semangat. Kenapa? Anak itu menjadi investasi akhirat. Mungkin kita gagal, tapi kalau anak kita sukses, itu dia akan takut sukses. Kalau kita sukses di akhirat, tapi anak kita gagal. Jangan kira nasibnya kita tergantung dirinya kita. Nasibnya kita juga tergantung anak dan istrinya kita. Mereka di neraka gagal masuk neraka, gagal masuk surga, masuk neraka itu. Tapi kalau anak istrinya kita masuk surga, kita yang dikatol, kita yang ditolong, terselamatkan, disyafaat oleh mereka. Untuk nambahin musuh, cukup dosanya kita sendiri cukup sudah. Jangan sampai anaknya kita duduk, akhirnya nambahin musuh. Istrinya kita juga mati apa dalam urusan agamanya, nambahin musuh. Kadang-kadang orang itu ingin mati bahwa Islam, mau kenal Islam. Kepingin mati bahwa Islam, tapi tidak mau hidup dengan orang lain kepingin selamat, dia boleh coba yang Islam. Kepingin mati bahwa Islam, dia harus kenali Islam dan ditaati syariatnya. Orang gila itu, orang gila. Jenengan suruh bakar dirinya sendiri tak mau. Lewat kereta api sunnah berat ke badannya. Kereta api tak mau. Kita ini malah gila gitu. Kenapa orang gila? Segila-gilanya orang gila masih ada warasnya. Apa warasnya orang gila? Kepingin selamat, boleh cara selamat. Emang orang gila suruh suruh mau? Orang gila dia nggak bisa renang suruh terjun ke lautan mau? Nggak mau. Dia tahu. Boleh selamat, ya boleh selamat. Baca, boleh. Kepingin selamat, ya boleh selamat. Loh, kok ada itu? Nggak waras. IQ-nya kalau kamu tinggi, profesor doktor. Kepingin mati loh Islam, tapi nggak jelas kulit loh Islam. Kepingin hidup, kepingin mati loh Islam, hidup dengan Islam. Fahami, insya Allah ini adalah Islam. Khususnya mudah-mudahan ini sehat dan kemudian jadi anak-anak kita semuanya jadikan anak-anak soleh-solehan. Amin ya Allah. Alhamdulillah saya lihat
kampungnya itu nanti masa depannya. Jelas. Tapi kalau anak mudanya nggak pernah ke masjid, turin, bakat, nggak tahu ngaji, nggak tahu berjamaah, bisa kita bayangin masa depan kampung bagaimana. Tapi kalau seperti ini, 10 tahun lagi mereka ahli masjid. Kenapa? Karena mulai kecil sudah dididik terbiasa dengan masjid. Generasi artinya jangan dianggap sepele, jangan dianggap sepele. Cuma kadang-kadang membuat rumah bicara masjid itu rasa kawan ya jadi masjid. Mau dengan ditanggung, mau apa nanggung dengan kubur agamanya. Bagus, umur 7 tahun dia ada musik kan, tapi terus di dalam masjid terus sih masih balik. Selama dia belum bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, terus jalan masjid. Nah ini nanggung. Tapi istiqomahnya kita ngajak mereka ke masjid, makan lagi. Yang mana apa? Ya masjidnya, ya kampungnya. Tapi kalau umur 7 tahun dia datang ke masjid, datang masjid berang, gede, merasa gak dijak main masjid. Ya, nanggur, gagal. Serius sih, masa depan kampung kadang bisa juga dari masjid. Dari masjid kampung yang sempat ini kadang berarti kami ini masih belum ada harapan untuk menjadi kampung yang baik. Kampung yang apa Islam itu bukan berarti gimana yang penting dicatakan juga betul. Tapi kalau sudah kampung itu masjid itu banyak anak-anaknya, banyak anak mudanya, ini masa depan kampung nanti bagaimana kelihatan bisa terbaca. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya jadi anak yang soleh. Dan semua ini akhirnya akhirat, ulama kita semuanya jadi ulama sakinah mawaddah warahmah, jadi surga dunia sampai surga di akhirat, dilancarkan rezekinya kita semuanya, rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah dan batin dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan segala hajat kita mau duniawi atau ukhrawi semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina rabbana rabbana alladhi yarfa'una rabbi warhamna wa rabbana wa barakna fihi min ma'rufin wa rabbi wa firna wa bikum wa Rabbana sholli ala Allahumma